Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi fisika statistik, yaitu pada bab teori kinetik gas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Endang Triadinisi dengan NIM 193024104, kelas Pendidikan Fisika A 2019, Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, berikut ini merupakan cakupan materi yang akan kita bahas. Langsung saja kita kepada materi yang pertama, yaitu teori kinetik gas. Kinetik atau dinamika teori menerapkan hukum mekanika ke molekul individu dari suatu sistem. Contoh ekspresinya yaitu tekanan gas, energi internal, dan kapasitas panas spesifik. Metode termodinamika statistik mengabaikan pertimbangan rinci molekul sebuah individu dan berlaku pertimbangan probabilitas untuk sejumlah molekul besar yang menyusun suatu kondisi. Nah, di dalam termodinamika statistik ini juga akan menjelaskan mengenai konsep entropi dan prinsip peningkatan entropi. Asumsi dasar dari teori kinetik gas yang pertama yaitu bagian kecil volume dari gas memiliki jumlah molekul yang cukup banyak. Jarak antar partikel cukup jauh sehingga interaksi yang terjadi hanya saat antara partikel tersebut bertumbukan atau partikel tersebut bertumbukan dengan dinding. Tumbukan yang terjadi dianggap sebagai tumbukan lenting sempurna dan diameter atom berukuran lebih kecil dari jarak rata-rata antar atom sehingga atom dapat dipandang sebagai partikel. Jika tidak terdapat gaya dari luar, maka molekul akan terdistribusi merata ke seluruh wadah. Kemudian, arah kecepatan molekul bergerak dan menyebar ke segala arah dengan ruang. Materi kedua yaitu kerapatan dan flux molekuler. Nah, kerapatan molekuler sendiri dapat diartikan sebagai banyaknya partikel per satuan volume, sedangkan flux molekuler dapat diartikan sebagai banyaknya molekul yang menumpuk luasan bidang berjarak per satuan luas per satuan waktu. Pertama yaitu kerapatan partikel. Elemen luasan dA pada permukaan bola yang memiliki jari-jari R dan R di sini dinyatakan dalam besaran kecepatan V dan membentuk sudut antara yaitu dari θ sampai dengan θ plus d θ dan dari V sampai dengan V plus dV. Sehingga luasannya yaitu dA dapat dinyatakan sebagai dA sama dengan V kuadrat sin θ d θ dV. Maka untuk seluruh ruangan dengan jari-jari V dari 0 sampai dengan tak hingga dan θ dari 0 sampai dengan pi dan pi dari 0 sampai dengan 2pi, maka luasnya A sama dengan integral lipat 2 dari V kuadrat sin θ d θ dikali dV sama dengan 4PV kuadrat. Apabila terdapat N partikel, kerapatan titik tembus dalam permukaan bola yang berjari-jari V, A-nya dapat dinyatakan sebagai A sama dengan 4PV kuadrat N. Nah, jika volume wadah adalah V, maka jumlah molekul persatuan volume untuk molekul-molekul yang bergerak dengan kecepatan gerak yang membentuk arah, yaitu dari θ sampai dengan θ plus d θ dan dari V sampai dengan V plus dV, dapat dinyatakan N akan sama dengan N per V dikalikan sin θ d θ dV dibagi 4V. Selanjutnya yaitu untuk seluruh ruangan, maka dapat dinyatakan sebagai integral lipat 2 dari dN θ V dibagi V sama dengan N dibagi 4PV kali integral dari V sama dengan 0 sampai 2pi dikalikan integral θ sama dengan 0 sampai dengan pi dikali sin θ d θ dV. Sehingga kerapatan partikel tersebut memenuhi hubungan N sama dengan N per V. Selanjutnya yaitu flux molekuler. Berikut ini terdapat silinder dengan luasan alas yaitu dA dan memiliki tinggi yaitu V cos θ dt.
sehingga volumenya sama dengan dA dikalikan V cos theta dt. Untuk jumlah molekul persatuan volume yang menumbuk alas atau dinding silinder dalam waktu dt dapat dinyatakan sebagai dNV theta V sama dengan dNV per V dikalikan sin theta d theta kali dV dibagi 4V dikalikan dA kali V cos theta dt. Dan kita mengingat bahwa FV/dV di sini merupakan fungsi distribusi kecepatan dari partikel. Nah, kita juga harus mengingat bahwasanya dNV sama dengan N kali FV/dV. Di mana kita juga mengingat bahwasanya V ekspektasi sama dengan V rata-rata yang dinyatakan dengan integral dari 0 sampai dengan tak hingga dikali P dikali FV/dt. Kemudian V kuadrat ekspektasi sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga dikali V kuadrat FV/dt. Maka jumlah molekul yang menumbuk luas bidang bejana persatuan waktu plus molekulnya dapat dinyatakan sebagai N dibagi 4V dikali V ekspektasi dikali 2Pi dikali setengah. Sehingga besar flux molekulnya dapat juga dinyatakan flux molekul sama dengan N dikali V ekspektasi dibagi 4V. Materi ketiga yaitu persamaan keadaan gas ideal. Tumbukan antar partikel dengan dinding bejana merupakan tumbukan lenting sempurna, sehingga besar perubahan momentumnya dapat dinyatakan sebagai delta P sama dengan 2mv cos theta. Momentum yang diberikan pada dinding oleh molekul yang menumbuk dinding dengan luasan dA dalam waktu dt dapat dinyatakan sebagai dNV theta V dA dt dikalikan 2mv cos theta. Nah, menurut hukum 2 Newton, maka tekanannya juga dapat dinyatakan sebagai F vektor dibagi K. Sehingga P juga akan sama dengan integral lipat 3 dari dN theta V V dA dt dikali 2mv cos theta dibagi dA dt. Maka setelah kita menurunkan persamaan tersebut, kita akan memperoleh bahwasanya P sama dengan sepertiga M kali V kuadrat ekspektasi dikali N per V. Kita bisa menyatakannya juga dalam bentuk yaitu P kali V sama dengan 1/3 kali M NV kuadrat ekspektasi. Untuk gas ideal akan berlaku juga EK sama dengan 3/2 AT. Materi yang keempat yaitu prinsip ekuipartisi gas. Prinsip ekuipartisi energi menganggap bahwa gas yang berada di ruang tertutup merupakan kumpulan dari partikel gas yang mempunyai tekanan, energi, dan kecepatan yang sama. Nah, kata ekuipartisi berarti terbagi secara merata. Kata ini diturunkan dari bahasa Latin yaitu eukis atau setara atau sama rata dan pationem yang artinya pembagian porsi. Nah, berikut ini merupakan grafik dari distribusi Maxwell-Boltzmann dari 4 gas yaitu helium, neon, argon, dan xenon. Dimensi dari fungsi rapatan probabilitas adalah probabilitas dikalikan dengan kecepatan inverse. Oleh karena probabilitas tidak berdimensi, maka fungsi ini dapat diekspresikan dalam satuan meter. Nah, teorema ekuipartisi adalah sebuah rumus umum yang merealisasikan temperatur suatu sistem dengan energi rata-ratanya. Gas dasar teorema ekuipartisi adalah bahwa dalam keadaan kesetimbangan termal, gagasan dasar teorema ekuipartisi adalah bahwa dalam keadaan kesetimbangan termal, energi akan terdistribusi secara merata ke semua bentuk-bentuk energi yang berbeda. Contohnya, energi kinetik rata-rata per derajat kebebasan pada gerak translasi sebuah molekul harus sama dengan rotasinya. Bentuk paling umum teorema ekuipartisi menyatakan bahwa di bawah asumsi tertentu pada suatu sistem fisik yang memiliki fungsi energi Hamilton H,
dan berderajat kebebasan X yang berlaku pada kesetimbangan termal untuk semua indeks M dan N dapat dinyatakan sebagai X dengan indeks M dikalikan dou H dibagi dou X dengan indeks N disama dengan delta indeks Mn dikali Kp kali T. Materi kelima yaitu teori kapasitas panas relasi. Dalam termodinamika, perubahan energi internal U suatu sistem antara dua keadaan kesetimbangan dapat ditentukan oleh persamaan, yaitu energi dalam A dikurangi energi dalam B akan sama dengan usaha dari AD yang merupakan proses adiabatik yang hanya berubah karena pengaruh energi internal. Dari model molekul suatu sistem, kita dapat mengidentifikasi energi internal dengan jumlah energi dari masing-masing molekul. Sebelumnya, telah diperoleh ekspresi teoritis untuk energi total yang terkait dengan derajat kebebasan fungsi F dari masing-masing molekul N gas. Oleh karena itu, dapat ditetapkan energi internal atau energi dalam U dapat dinyatakan sebagai U sama dengan F per 2 NKT sama dengan F per 2 nRT. Energi internal spesifik per molnya juga dapat dinyatakan sebagai U kecil sama dengan U besar dibagi N sama dengan F dibagi 2 RT. Untuk menguji validitas asumsi yang dibuat dalam derivasi sebelumnya, dengan pengukuran kapasitas panas spesifik, kapasitas kalor jenis molar pada volume konstan adalah Cv. Nah, Cv di sini sama dengan yaitu dou U dibagi dou T dalam volume tetap, sehingga Cv-nya sama dengan F bagi 2 kali R. Nah, selanjutnya yaitu kapasitas pada tekanan tetap atau Cv itu sama dengan Cv ditambah R, sehingga Cv-nya juga dapat dinyatakan sebagai F plus 2 dibagi 2 dikalikan R. Kemudian, rasio dari Cv dan Cv ini dapat dinyatakan sebagai gamma. Nah, gamma di sini sama dengan F plus 2 dibagi F. Jadi, sementara prinsip termodinamika hanya dapat menunjukkan perbedaan antara kapasitas panas spesifik pada tekanan konstan dan volume konstan. Sedangkan teori molekuler bersamaan dengan prinsip ekipartisi dapat memprediksi besaran aktual kapasitas panas spesifik dan rasionya yaitu gamma dalam hal jumlah derajat kebebasan F dan konstanta universal R yang ditentukan secara eksperimental. Nah, pertimbangan yang pertama yaitu untuk gas monoatomik dengan F sama dengan 3, maka Cv-nya itu sama dengan 1,5 R. Dan dapat juga dinyatakan Cv sama dengan 2,5 R, sehingga gamanya yaitu 1,67. Nah, untuk pertimbangan kedua yaitu molekul diatomik memiliki struktur halte yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, momentum inersia antara sumbu X dan sumbu Z ini jauh lebih besar daripada sumbu Z. Dan jika sumbu Y dapat diabaikan, molekul memiliki dua derajat kebebasan rotasi. Dua besaran yang menentukan energi kinetik rotasi menjadi komponen kecepatan sumbu di sekitar sumbu X dan Z, menunjukkan dua derajat kebebasan putaran, karena vibrasional energi adalah bagian kinetik dan bagian potensial serta ditentukan oleh kecepatan dan pemisahan atom. Nah, sehingga 7 derajat kebebasan untuk molekul diatomik yaitu 3 untuk translasi, 2 untuk rotasi, dan 2 lagi untuk putaran. Atau F sama dengan 7, maka Cv-nya akan sama dengan 3,5 R dan gamanya akan sama dengan 1,29. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan tabel. Nah, namun ketika kita memisalkan bahwasanya untuk molekul diatomik F-nya itu sama dengan 5, maka kita akan mendapatkan bahwa Cv sama dengan 2,5 R dan gamanya sama dengan 1,4. Nah, di sini akan mendekati rata-rata Cv dan gamma yang terdapat pada tabel. Nah, ketika jumlah atom dalam sebuah molekul meningkat, jumlah derajat kebebasan diharapkan juga akan meningkat.
Dan teori tersebut memprediksi rasio penurunan kapasitas panas spesifik secara umum sesuai dengan eksperimen. Nah, teori ini terbukti cukup baik yang memprediksi bahwa gamma tidak pernah lebih dari 1,67 atau kurang dari 1. Namun, jika kita merumuskan persamaan rasio, nilai terukur dari gamma, dan menyelesaikan untuk F, hasilnya akan secara umum bukan merupakan bilangan bulat. Ketika memeriksa variasi suhu dari kapasitas panas spesifik, perbedaan antara eksperimen dan teori sederhana menjadi lebih jelas. Kapasitas scalar jenis semua gas, yaitu kecuali untuk gas yang atomnya monoatomik, ini akan meningkat seiring dengan peningkatan suhu dan penurunan saat suhu diturunkan. Nah, faktanya, pada suhu 20 Kelvin, kapasitas panas spesifik hidrogen menurun menjadi 3/2R, nilai yang diprediksi oleh teori untuk gas monoatomik. Jadi, UTR juga dapat dinyatakan 3/2 atau sama dengan NKT. Nah, tekanannya juga dapat dinyatakan yaitu 2/3 dikali UTR dibagi V sama dengan 2/3 UTR. Materi yang keenam yaitu kapasitas panas spesifik zat padat. Pada zat padat, molekul-molekulnya tidak bergerak bebas seperti pada zat gas. Molekul-molekul zat padat hanya memiliki gerak vibrasi di sekitar titik tetap. Nah, setiap molekul ini memiliki tiga derajat kebebasan. Karena gerak harmonis tersebut, maka besarnya energi potensial akan sama dengan energi kinetik. Sehingga besarnya energi tiap derajat kebebasan menjadi Kp saja. Nah, besarnya total energi pada N molekul dapat dinyatakan yaitu energi dalam U sama dengan 3 NKT. Dan kapasitas molarnya yaitu Cv sama dengan 3R, sehingga Cv-nya sama dengan 24,9 kali 10 pangkat 3 Joule kilomol pangkat 1. Akan tetapi persamaan tersebut hanya dapat digunakan pada suhu kamar dan tidak sesuai pada suhu rendah. Yang terakhir yaitu contoh soal. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu hitunglah jumlah molekul persatuan volume dalam sebuah gas pada suhu 300 Kelvin ketika tekanannya 10 pangkat gigaton. Nah, pada kondisi seperti ini, berapa banyak molekul tersebut yang berada dalam kubus dengan rusuk 1 mm? Nah, kita ketahui bahwasanya dari soal suhunya yaitu 300 Kelvin dan tekanannya yaitu 10 pangkat min 3 dikali 133,3 Pascal. Sehingga untuk menjawab soal A, kita dapat menggunakan persamaan yaitu PV sama dengan NKT. Sehingga N per V-nya dapat dirumuskan sama dengan P dibagi KT. Dengan memasukkan angka yang sudah diketahui dalam soal, maka N per V-nya sama dengan 3,22 kali 10 pangkat 19 molekul. Dan untuk menjawab soal B, dengan V sama dengan 1 kali 10 pangkat 9 meter kubik, maka N-nya sama dengan 3,22 kali 10 pangkat 19 dibagi 1 kali 10 pangkat 9. Sehingga N-nya sama dengan 3,22 kali 10 pangkat 10 molekul. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.